Ayo, emang. Yang kedua acara absolut batu dalam tidong guna Pangko Bapaknya Jodli setelah Bapaknya Datul di gua bersemangat si taruna lah minta maki acara penghiburan malako Pak Pendeta masih gereja dengan kasih kami silakan di dalam ibadah penghiburan. Jadi, pendeta di pakarno kita lu nasanang tahun ini garong itu. Jadi, mangka di bumi osona di pori ya lu punya semua. Jadi selalu ada ini, cuma harus ada alasannya kalau harus ada. Jadi lagi itu yang keren nama pemilihan tandai juga disuruh menalangkan. Iya. Pokoknya si pengalaman siap. Maring iliw kaya pemirsa. Maring iliw mo pa. Depende kita tumimbar. Hindi ito tumimbar. Sir, kami na di PKB. Wah, manarang li kompa. Bisa ka masolo dako kaya. Ono pa tuloy-tuloy gini ben amitang bisa ngato. Tuloy-tuloy gini bisa. Tayo mo komple ben ni liturgit pa pindit. Selamanya begitu. Waduh. Bino ko na pala siya pa pindit. Ya, lagu pintura pemasusan. Sia lagu kita selanasang turampo maadako lande rubak lagu pemasusan. May komingita maripi ta pasakay penantang lamin tama kami nombang papakatanan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Dalam kehidupan kita ada begitu banyak peristiwa yang telah terjadi. Musim berganti, datang dan pergi, kelahiran dan kematian,
dan kita bersyukur atas berbagai peristiwa itu. Kematian yang terjadi terhadap orang tua yang kita kasihi ini tentu memedihkan hati, terutama bagi segenap rumpun keluarga. Tetapi dukungan dari kita dan iman yang dianugerahkan oleh Allah akan mengubahkan kepedihan dan kehilangan menjadi air mata rahmat yang menyemangati keluarga untuk menghadapi hari-hari yang masih tersisa dengan penuh harapan. Tuhan kiranya berkarya dalam setiap detik peristiwa ini. Bila duka menerpa, janganlah kau sedih. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa kita, dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus besertamu. Dan besertamu juga. Kehidupan bukanlah suatu kondisi di mana kita akan selalu berbahagia dan mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan. Kehidupan adalah suatu di mana kita akan diperhadapkan oleh baik itu kebahagiaan maupun kesedihan, dan firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin.
Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sore hari ini sebagai firman yang akan menguatkan dan menghibur kita. Kita akan meminta kekuatan, kita percaya Roh Kudus selalu hadir untuk menguatkan kita, memampukan kita untuk dapat memahami apa makna firman itu dalam hidup kita bersama. Kita berdoa. Di pelataran duka yang sangat mendalam ini Tuhan, kami hadir di hadapan-Mu, baik dari keluarga yang sudah bisa hadir, dari jemaat Tuhan, dari tondok. Semua berkumpul di tempat ini Tuhan, menengadah tangan terpampang di hadapan-Mu Tuhan untuk menantikan kekuatan dan pertolongan serta uluran tangan. Biarlah kasih setia-Mu menolong kami semua, menyertai kami sepanjang acara dalam rangkaian penguburan almarhumah yang kekasih Nenek Rani ke tempat yang telah disediakan oleh keluarga. Mungkinkan bagi kami Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu, dan biarlah Tuhan berkuasa di atasnya. Sucikanlah tempat ini, kuduskanlah semua apa yang telah diangkat oleh anak-anak-Mu lewat penghormatan yang terakhir terhadap orang-Mu kekasih. Sehingga semuanya itu berkenan menjadi saluran berkat bagi keluarga untuk mendapatkan berkat-berkat lain yang sedang menunggu mereka di depan mata mereka sendiri. Biarlah penghormatan ini dimaknai melalui iman. Itulah kasih sayang. Itulah harapan terakhir bagi almarhumah yang telah membesarkan, melahirkan, dan telah mengasuh menjadi anak-anak yang baik. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu menjadi kekuatan menghadapi semua itu. Terutama ketika kami mengingat bahwa ketika kami kehilangan, kepada siapakah kami akan berseru? Hanyalah kepada Tuhan. Begitu ya Bapa, lewat firman kebenaran yang hendak kami baca dan dengarkan, kami percaya urapan kuasa Roh Kudus menuntun kami. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami. Roh Kudus berkuasa di atas segala-galanya. Biarlah itu menuntun kami, mengilhami kami, sehingga firman penghiburan saat ini akan menjadi bahagian sukacita sekalipun kami menghadapi duka cita. Begitu ya Bapa, berbicaralah. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami datang berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Surat yang kedua dikirim Paulus atau disampaikan Paulus atau ditulis Paulus kepada jemaat di Tesalonika, pasal 2 ayat 13 sampai dengan yang ke-17. Surat yang kedua dikirim Paulus kepada jemaat di Tesalonika, pasal 2 ayat 13 sampai dengan 17. Inilah firman Tuhan yang datang kepada kita pada sore hari ini, dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang meluruskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik.
Demikian pembacaan firman Tuhan, sekalipun kita dirundung luka, tapi firman Tuhan selalu datang menyapa kita, membekali kita, menguatkan kita semua untuk dapat mengangkat segala tugas dan peran kita sebagai anak-anaknya dalam menghadapi berbagai situasi yang kita hadapi. Ya luar biasa apa yang disampaikan Paulus, mungkin cuman bukan hanya jemaat di Tesalonika tetapi seluruh jemaat Tuhan. Alamat surat ini ditujukan untuk mendapatkan kekuatan, pengharapan dan penghiburan ketika mereka menghadapi berbagai gemuruh hidup. Sama ya tika tuanta tak nami sabari tu agam pama banda agak tuanta di berbagai sudut, berbagai situasi yang kita hadapi. Mungkin salah satu adalah bagian ketika kematian datang. Bisa ada uluan datang. Dan kematian ini kita tidak bisa hindari. Siapapun orangnya, ketika sudah sampai waktunya akan meninggalkan dunia ini menuju kepada namanya kematian. Dan itu membuat orang bersedih, menangis, membuat orang itu meronta, membuat orang itu sangat menyesali tentang kehidupannya. Mengapa manusia diciptakan untuk mati? Dan mengapa kita hanya tujuan kita satu, untuk menuju kepada kematian? Bukankah ini membuat orang itu pesimis menghadapi hidup? Apa rondo ke untang ente aganta bitik penantang tangai kondi sumanga ata kita tangai solanasa. Siapapun juga pasti pernah menghayal kenapa kita akan mati. Itulah sebabnya Paulus sendiri menjelaskan beberapa hal kepada umatnya untuk menghadapi hal yang sama kita hadapi. Koyo yang rentetan dengan situasi yang kita hadapi mungkin tidak sama di Timur Tengah, lagi padang gurun. Dan kebiasaan-kebiasaan itu hampir sama dengan apa yang kita alami. Mati itu tahu datang ramah, penguburan pun juga orang datang berduyun-duyun. Tapi mungkin bayanannya agak berbeda, misalnya. Tapi nilai-nilai budaya yang dilakukan oleh mereka tetap ada, tersirat di dalamnya. Salah satu budaya ketika kita mengubur orang mati. Ada sebuah daerah di dunia ini ketika orang mati itu tidak dikubur. Tapi jadi bisa habis ketika kita bilang itu orang mati itu dibawa cincang. Setelah itu diberikan sebuah dimakan bangkai. Dan burung itu sudah siap untuk makan bangkai-bangkai. Manusia telah mati dipotong-potong untuk disajikan sebagai makanan lezat kepada burung pemakan bangkai. Saya pikir ini lebih sadis. Dan juga ketika yang mungkin tak sama dengan kita, ada beberapa daerah bukan cuma di Indonesia tapi mungkin di belahan bumi ini ada, di Indonesia kan banyak kasta-kasta tertentu tidak akan dikubur tetapi harus dibakar karena kita Toraya itu bisa memberi mama tantangan kita lakukan dengan itu. Ada seorang dosen kami dari Filipina namanya Pak Garcia, juga mengajar itu teologi perjanjian baru ketika kami studi di sekolah teologi. Dia memang lama mengabdi dalam pendirian begitu. Lalu ia berangkat ke Jakarta, menuju ke Filipina kembali ke Jakarta dalam proses istri ke Jakarta. Tapi kerinduannya sangat tercinta dengan orang Toraja. Dia tidak pernah meluputkan kenangan masa selama hidupnya di Toraja ini hanya beberapa tahun dan beberapa saat. Tapi dia mengandaikan dirinya bahwa dia adalah bagian orang Toraja, sangat mencintai keadaan yang ada. Ya kerabat orang Toraja, kearifan orang Toraja, hati yang baik Toraja, sehingga dia tidak akan
menghapus dirinya bahwa dia pernah menjadi warga gereja Toraja. Ketika dia meninggal, karena ini arwah Filipina harus dibakar, lalu dibakar di Jakarta, dia mengatakan begini, kalau saya meninggal, abu saya dimasukkan di sebuah tempat, lalu itu abunya harus ditaruh di sungai Sahadat. Maka kumbungan Toraja Jo Mangkasak mengundang beberapa orang dari Toraja bahwa pantangan bagi orang Toraja ketika orang dibakar itu lalu abunya disempur ke sungai. Akhirnya Pak Prabu berkesimpulan, biarlah abunya itu saya taruh di dalam patani saya, tanah yang mana di namanya di Borong, wilayah Gesu. Kecintaan seperti ini sebenarnya adalah perlu penguatan bagi orang menghadapi hal-hal yang sama dengan itu, yang mungkin orang Toraja ketika kematian itu datang, ya kematian rampol aku kalita sangat menghormati nilai-nilai kematian yang bukan cuma berpuncak pada acara tetapi sampai dengan penguburan. Makanya luar biasa orang Toraja terhadap itu. Bukan cuma karena berkaitan dengan budaya, tidak. Tetapi sangat kompleks, sangat dengan teologis ketika kita menghayati bahwa kehidupan ini setelah meninggalkan dunia menuju kepada kematian ada kebangkitan, maka tubuh dan jiwa itu tidak akan pernah disia-siakan. Sama nilainya. Tak ada mana. Mengapa sama nilainya? Bapak Ibu perlu membayangkan. Kita ini diambil dari debu dan kembali menjadi debu. Kehidupan ini hanya titipan untuk sementara di mana kita akan menikmati. Sementara hanya menikmati. Dalam rentan waktu yang kita tidak bisa duga kapan panjang umur kita di dunia ini, hanya rentan waktu saja. Menentukan kehadiran kita menghayati bahwa apa yang kita lalui sebagai debu yang tidak bernilai apa, yang mungkin pada umumnya kita menuju kepada kebinasan karena dosa, pada kemudian yang kekal, itu mendapatkan pemulihan dari Allah lewat pengorbanan Kristus Yesus itu, supaya debu yang tidak pernah bernilai, yang menuju kepada kehancuran dan pembinasan akan diangkat dinilai sangat berharga di mata Tuhan. Maka konteks kita di Toraja ini benar-benar itu menghargainya. Tapan nadi lambi kada kapatu injil seto nama ogok monene itu dolot atau najoma itu yang motornya di mate tak dibiarkan saja tergelentang di mana-mana, tapi di gagaran ingat untuk tempatnya sekurang-kurangnya namanya nariknya ada terpisah di keluarga dia ibu waktu pada pertama dia pertama tahu yang ini kita ditemani mungkin duka dia tuliang di garagai di duka tuh kok batu di lain pertama tahu atau dikubur sekurang-kurangnya. Kita akan kembali kepada debu. Itulah sebabnya orang-orang di wilayah Timur Tengah pada waktu secara khusus wilayah Tesalonika sangat berduka ketika kematian itu ada. Ketika itu ada dan muncul dalam kehidupan, orang kan datang menangis. Seperti di Betania kemarin itu, Lazarus mati, Yesus datang untuk berduka cita yang sangat dalam, bukan cuma hanya duduk tetapi dia beratap. Maka menangis setelah Yesus melihat tentang orang yang dikasihi meninggal. Lazarus kan. Banyak orang datang menangis. Bukannya Yesus datang tertawa-tawa. Makanya saya heran kalau ada pendeta-pendeta dan dalam pintu mati nanti silaku masalah apa nanti ditata. Bagaimana konsep pemahaman kita terhadap kematian? Apakah kematian itu memang perlu untuk senyum-senyum saja? Tapi bukan saya mengajak kita lalu dalam linang air mata. Bukan.
Tapi kadang-kala memang terbentak dalam hati dan jiwa kita, Bapak Ibu. Kehilangan ini memang sangat menyedihkan. Coba Pak nyaranya ya, ini nyanyi bersama dengan anak-anak, dengan saudara-saudara. Ketika kamu datang di sini, kami tidak tempat dia dan ambek atau kumpul, nggak ada. Pada siapa lagi kita akan itu? Cuma saudara. Kalau kita kembali ke tempat-tempat lain, kapan waktu kita bertemu kembali? Hanya mungkin berita dalam yang kita sampaikan lewat HP, lewat informasi, malah perlu share komunikasi, malah share komunikasi dan sebagainya. Makanya orang Toraja itu kadang-kala memang kembali ibadah terhadap apa yang dihadapi dengan itu. Tak ada di kau yang mana malah di tak pura-pura itu tidak. Tapi orang Toraja mengatakan di dalam satu penghormatan. Maka rentetan yang apa yang disampaikan oleh Paulus ini mengingatkan jemaat kita Tesalonika dan kita semua bahwa orang-orang percaya orang yang telah dipilih Allah untuk diselamatkan karena jemaat itu harus hidup tetap kuat berpengharapan kepada Kristus dalam menghadapi berbagai penderitaan dan kemelut hidup secara khusus kematian. Pengharapan kita di balik itu. Kenapa? Indo, nenek yang kita kasih telah dipilih oleh Allah. Bukan cuma karena pemilihannya yang penting sarani, tidak. Mengapa Allah memilih itu? Ini perlu ditekankan kepada jemaah-jemaah, orang-orang percaya matumbari kami tahu sarani matumbari. Nah, kami dengan masalah sarani. Bukan sekedar hiasan gereja, bukan sekedar ritual gereja, bukan sekedar aksesoris gereja atau handicraft gereja, enggak. Tapi di mata Tuhan untuk tujuan supaya umat yang telah dipilih ini akan diselamatkan, akan mendapat kehidupan kekal, akan mendapatkan kehidupan yang layak baginya sebagai orang yang telah dipilih. Ini kan sangat luar biasa, Bapak. Sangat luar biasa. Allah memilih kita untuk diselamatkan, bukan memilih untuk dibinasakan. Makanya ini harus menjadi perlindungan bagi kita bersama. Sehingga orang-orang Tesalonika yang kadang-kala larut dalam berbagai pemahaman terhadap kematian itu, pesimis moto, keaturan moto, tumbang harapan moto, tanur ke analisis tiro tome dagianna, tanur analisis tiro telesiru datu napakabor, tanur ke analisis tiro telisana dagianna, rapunga dan sebagainya. Inilah jaringan yang perlu kita harus kaji dan pahami dengan baik. Bukan cuma kita hanya ini seperti saat ini, kita tentang reuni untuk menuju kepada hidup kekal. Reuni, pertemuan, silaturahmi, menurut pesan yang oleh Pak Jordi itu silaturahmi. Bukan cuma hanya sekedar silaturahmi yang kita bentuk saat ini, tapi ini penggambaran silaturahmi seperti apa yang disampaikan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yang kau malah melangan kau mengangkat pasal yang kau minat, langsung dan tampil kau mikesaka ini. Supaya dimanapun aku berada, kamu juga berada di situ. Ada reuni berkelanjutan yang kita alami di dunia ini ke sana, maka orang Tesalonika perlu memahami reuni itu. Bukan cuma larut dalam tangisan, larut dalam masalah hidup, larut dalam kesedihan, tidak. Supaya mereka punya semangat lagi, kekuatan baru lagi. Ada kepuliaan dalam hidupnya. Ya, kadang-kala juga orang Toraja mengatakan, paragain itu budaya lagi pugau. Paragain itu laman tunu. Paragain itu laman tunu baik, mengorbankan itu. Terbentuknya reuni bukan cuma baru kali ini kita adakan, tapi sejak nenek moyang kita lebih awal. Ya motona manarang matene siruta di sangat tongkong kada. Umpasin dempe itu mintu na to belana-lana potete sangka laku kita mintu solanasan. Dinen napa itu jona. Katuan tu lata patulako. Nasional teme katuan. Atau leku ada kekumpulan len dia tu apa dulu nalikila lebang opar atau tidak ada artinya. Nek kita kalau tadi begitu, nenjen dan ki.
ontala din okay lah. Temi pena melona tumoton tanene todolota kombongki napalolongi kirara tanin dalam kami tak lainnya tidak ada artinya. Saya pikir ini lebih awal pertama ini Toraja mungkin dalam sebutan tongkon misalnya dinanai ma'areuni dinanai tongkon solana sang tongkon itu manukko terbentuklah suatu reuni untuk merumuskan masa depan yang akan bisa gemilang ke depan menunjuk kepada seluruh keturunan dari dalam. Makanya persekutuan orang Toraja itu harus dimaknai dengan baik supaya pendataan kita ke depan itu tidak simpang siur dan apa sesat kita tahu karena teori-teori yang sudah beredar ilmu pengetahuan nakaburkan itu nilai-nilai budaya bagi kita, kerukunan kita, kebersamaan kita. Toraja punya keunikan-keunikan tersendiri baik dari segi tatanan masyarakat sosial, dari budayanya, dari etikanya, dari tatanan-tatanan yang lain yang bisa menjaminkan demi keutuhan kita. Tanya ke mana Toraja, tapi di mana-mana orang Toraja berangkat harus mempersatukan hidupnya namanya ikatan keluarga Toraja di Kalimantan, di Jakarta, di mana-mana untuk mengenang bagaimana kekeluargaan itu terbentuk. Karena dari dalamnya mereka saling menghibur, mereka saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain ketika menghadapi kehidupan ini, baik pada masa bersukacita maupun pada masa yang berduka cita. Untuk itu Paulus mengajak jemaat untuk percaya bahwa Allah mengaruniakan penghiburan yang abadi, penghiburan tanpa batas, serta pengharapan yang baik. Jadi pengharapan dalam Tuhan memampukan kita untuk tetap optimis, bersemangat menjalani hidup ini. Oh ya, mau tetulan tuntung ke saudara sang persekutuan kita dengan Tuhan. Tak percaya? Ya. Lebih melok pada kok tulan apa kami pematua si tete nanti apa misoyanan lan amloyete. Mentiri itu mamali melaku pematua. Atau tesar kami kebenas sama boleh ngomong terus sama tuh. Jangan ya. Angkatlah sukacita itu. Lebih-lebih dari itu. Dan pada tulah lepasan yang kami puan. Hal yang kedua Paulus mengatakan bahwa Allah menguatkan kita dalam pekerjaan dan dalam perkataan baik yang baik. Disebutkan bahwa menguatkan hati dan kehidupan kita. Allah menyatakan menguatkan kamu semua, keluarga, menguatkan dalam duka dan memberikan kepulihan. Jadi pisan aku dan tu kakil dokal lana sorongan kami pual tu na menintir tu kamala biran. Lama luar biasa. Ketika dalam duka cita itu disampaikan. Jadi itu apa yang karang itu? Yang mau dari kau itu nanti di pamasang lo nasa. Kau tu nak pekada Pak Jodi sola Bapak Dato ni nak lebih porilan angga anak. Belanda lah mendaji penombami pemalak ini kalau nak pemato bukan cuma karena berbicara budaya. Di pori itu dipati ngolong uang. Lah mendaji seluruh pesak ke laku kita saudara. Ya foto itu budaya. Bukan bertentangan dengan keyakinan iman Kristen. Budaya kan karunia Tuhan tuh. Ada yang menciptakan budaya sendiri. Kalau bukan Tuhan yang mengilhami. Makanya di dunia ini semua daerah punya budaya, tatanan ke masyarakat sesuai dengan kehadiran Allah dalam bentuk pemahaman orang tertentu dalam setiap negara dan wilayah-wilayah. Ya lagi pakai lagi pemakolan. Yang biasa berkata Bapak Jono Bapak ada. Jadi pamalai itu nanti ini kotor di tanah. Dan pesuruh tanah kita pengorang-pengorang yang tidak perlu. Kenapa? Latayan na rongko tuminto tersoyangan itu apa itu main? Bisa kami paham itu? Karena di sini lah tuh mereka mempersembahkan bukan cuma karena kerinduannya, tapi menantikan mereka jauh lebih melimpah dan mereka mendapatkan kekuatan dari dalamnya. Sebab mereka percaya semua apa yang diangkat oleh mereka di sini adalah anugerah Allah.
titipan untuk pengetahuan karya, semua itu hanya dititipkan sementara, di mana kita bisa melakukannya untuk hubungan kita dengan Allah. Amin Bapak Ibu. Amin. Ayo gitu deh. Kamu bang. Siapa-siapa Pak? Tuhan menolong kita, Roh Kudus menuntun. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan memberikan persembahan kasih kepada Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mendengarkan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan sesuai dengan kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berkat Tuhan yang berlimpah tak terkira, meskipun dalam cobaan terus padanya. Secara berturut-turut kita akan mendengarkan pujian penghiburan
Yang pertama dari PKB Jemaat Tandu, yang kedua dari Jemaat Tandu, dan yang ketiga solo dari PKB. Diberikan waktu. Iya. Oke guys. Oh, udah miring berarti miring guys sih. Lantai bangkit lagu mana bangkit pasangnya. Tiba itu tuh Nggak sedih.
dari Kembapa ya. Oh dia ke Solo le? Oh Jumat. Sandin Solo Kembapa. Oh terakhir lah. Oh ini lanjut tuh Jumat tadi Kembapa. Pemundur-mundur sini Tomek kan Rio. Tomek pemundur-mundur sini. Tasir kena kesoy, tara. Oh, Solo PKB ya? Oke.
Tak usah kau susah, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau ragu, Roh Kudus hiburmu. Tak usah kecewa, Dia memberkatimu. El-Shaddai, El-Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Allah mulia. El-Shaddai, El-Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El-Shaddai, 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 Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Allah mulia. El-Shaddai, El-Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El-Shaddai. Oke baik, mantap Kom Bapak. Atau disebut bola ke persebaya. Lantai makaren nggak dipestar ke bongi pungkua. Nangkawakan di sorong katuangki, siapa merasa ki sorong jalan maladi ini susimi sampai malam. Ungkap bangga aku ni tujuan apa tundang ni sepak kabarok ni tu tontong ni mulai bagi katuangki selanasa. Lantai okoran katongkonan bati untuk koni Allah leko onai inde indo nenek ke kemari di piang-piang selanasa tua. Dan dapat na itu dikana perempuan batara bukumi kamrampa asitu kosannya kama totoran ni siapa tundon ni siapa apurean ni nanti Malaysia laku bintu atau marapu anak kampung lantenan kumai nama tontong itu bisa mak jarang kuni tontong umpapai ni laku kalena tumpak agamayan ni tang dilamba siapa bisa jangan belum bisa sangat dilatonton kami makdaran menjadi tomak pakatan sundul susi tu keadaan minang kekirangi na lesang rasul polos melakukan hubungan di atas samadika nanti lengkap sedipatilen di dalam kulina padang rasa mulai naran dan tanah keluar na mempayan duka tamalak tangaki sulanasang lantai kabenompan pakatana kinai untolok talengai tebatonan nanti kadan ni apalagi pamales pala ko kalai kituang tumisangan na ikanan nangi lantai katuangki dak na poro atau ikatuangki sepenangki tengah ki temea agan ki tingayo sangadin tonton kan ni labe ba awi biangkaran mi pamalesungkan si tetena terjona katuangki panau selek na telikan na katuangki dote kulina padang jalan atau kamu kan di belelasan atau di tanah pokai
bisa parang bukan ditemai agan tu si patunggal lagi si tetena kape kawan ki mati kalemi launak pa itu zona katuan tahu kumalang kesimpulanna Yesus Kristus yaitu pintu tonala mo bilangan me po latu lamate inang me pasadang mo tuinan malapi inan sodan tu merasa me pasaka atau temote selaku kasihan mo itamu terino pasal itu penangki suara sang kamali iko di po da aki buku iko di belana lana posanggang katuang ki tontong selakona tunda tomang akan royong tomatindo kan keden niki maliyo lante katuan kilingkan layan jatuh puraki boko layan jatuh kitingayo sia kiolai to temote dak di pasibalai isya dak di pasisurungi lindo salaki teme kapatodo tintingan ki labi tambay sulekan no susi anak-anak kami tumi tontong merenden lako lalan kameluan sia lako lalan malolo lalan tang kelok-kelok na parruk teme kapatonganan ki mati itin mati kaleme po parandangan kuasan me mentuk na teme apa kisoyanan lan tekatuan ki po pengaronto lasang na pumatua ambe anak ka na penamasallo na marudin din teme katuang ki untuk resya pete kulina pada tu tontong siapa mi sorongan kan te kami bentuk tambi tu menon siapa dan te kulina pada tutun tama terampak kama dosen nan todon we mata rampo tu tambi makpun ti sasa lan te soyanan pote di bolong napatan na malik laga bentuk somni kumwa ina tontong si kamalik bisa solamisa sa tontong kan sidik kanan kedede tulindor susik na temay nalana agang kabajunan kila-kila pagaraya komi kumamelo agan nate katuan sekadaki karena inasama itu tontong lagi puli di pagaladi la tontong ki kulisuma idolom itu bentuk agan bisoyan dan solana sa belana laki pipurai tilibuanna belana dia betul lagi di film Malaysia itu bayan katatungan si tete na tijola kape kawan ki matigala bisa atau megapun yang menonton kita mengulik itu kalau berdomi para nonton kali untayan karapasan natega tuangki lah untuk usaha Yesus bisa anak-anak kami. Mintu rapi lantai nonton kita semayang. Mintu tominala kata lantai kau orang lantai kemarin. Kipangan mati kali ini tonton kami para patalan kita tenangki. Lalu lama itu tanda pembedaan itu yang masalah, lalu lama kumbongan, lalu lama itu perintah lah bila kemintu, temarah putong tong situng tua sitan di parai. Dan apa nanti kemintu lesangan na agan tu lagi tinggal ya kontong bang lagi paten di situ, kosan bisa kamu kotoran. Na pasundorong ko laga kemintu temarah pana kampona indo nene kikamali itu mitambe kabor mamela tengana puan kumina batang rabu kumararin ka akong baliso sa inira apatang laro atau aturan menentayang kumipon bila kamu mapu ang pasumuran na bentuk katuang kamasi sunara sa mga pamalaga-laga ipinika malaberang suka pamasak yung mga dini ito ating nasunara sa mga panaton tapos si karimanan si pagtulala dan apa yang diberikan besar lain dari Tuhan. Saya lakukan pembunuhan anak tonton. Lainnya tidak jauh lagi bisa mana itu. Bela anak tonton apa pakai itu itu kurang nak poteti sekarang sosial mau pengalaman keselamaran. Tumakan papa akan saudara sama sila dalam itu agar ketua lagi ini tinggal ada tuh kesabusan pada itu sangat. Ia pandangan dari itu anak kampur apa dalam lama jona koren tadi maupun lajona paluton lakukan tahu susita matong kini ada gerar atau Mama Erlin. Jadi apa Jakarta mak rencana tanggal 20 talu na lalu ningkal jomai.
Kamu lambi ni kamatotoran te sibuki. Mo natangpag kulit o batangkala apa na pelambi. Kenapa dalam kalim kalami pamambela jo may kalin natin ay marupa sa kalangan Santa Kadaki. Beni ka para nulan tanga na penanna. Nalo may karampa unulit ay may auto siya pesawat. Narampa at matayan si pagkatanama ating misa asola misa. Tedu kata tu papaangga. Dontong jo siya papina po temo po pada tanggal 10 kasera. Nama rencana lamali jo may opo tundui. Pokaran itu kalingkan na. Lalu yung kamarampa situ upo sampi. Narampa at matayan. Unti kaya ito pagkaburusan na Indo atau Medadian na. Ana tontong si pagkatanama ating tontong pangisa penasya tontong si Purano susi misa atau masyuro. Pero sumanga lang katamatong kinanarama aloya tegan na mo 70 bisa taon na. Umur kalan na misorangan ito matuang ki. Tontong kami pamatoto mina tontong bang lama kontrol susin na masyang lamali sa rumah sakit. Pulan nila ko batang di kalay na tulan na Purano na lang na pumatoto ng patabusya pete may katuan. Nayate may pedampi ito di patingo lago kalay na pandarana paakamayan lujo may doon anak na anak kampo lalu lo ang rumah sakit. Namin dia ditanda balok lago kalay na napaakamatotong kumatontong merining pala mulai pak tundong misya paakaborok kami. Ipangadang tuminto to nalakatanan lante sara asara pengkarangan lante sara diringkan. Lalu jo metoran nampe toran itu lante tondok lalu jo metoran to mangura. Lalu jo may kumbongan seminto to maarapu. Pasake kasolana sa ngopong ada naupa. Kita ngaya marampai iti jo na paakaburusan na Indo nene kikamali. Bengkan na tumelo pong tunduikan solana sang pamatoto. Dan napa na ito minto na temay tontong ladi so nandiang karan situ tanding painan. An narapa te tondokon na rapa te dainan. Rapa te mesara lagi ne tontong si kalangka. Ang kitore o kurang kisulana sa situlo teme agan kitingayo. Teme pasanan tengko tu tontong mo misorong lago batang di kaleki lalu jome to marapu. Tutontong na patagiran napuran mo timitong kumbongan semento rapulan tenan. Denaw pa akong na lang kamisaran. Lamendani titanan sa bila ko kaleki kumamingkilang kamasusan ke tontong kan rapa sulanasang. Lagendek para na tuminto tong misa penumbana jalo malabi mintir mo pa ako misa mintiro malaadi ito mi. Tanda pa oy mata tunang kagisarong pato pengkarangan min bena de duka tulelang natura. La di sorong tama pengkarangan min pangala na podete karungkosan. Ang pumalagi sangang mikipomo pa ite kami daw mi. Pasake de no pa ni pagimelo lante kumbongan min na pakalolangan ni parentami. Napakende kalulangan ni pengkarangan min pikipura pa ite kami tontong, de kami tontong may kapong kumaminto apa ni kaleki. Labi na batangkali si katuan siapa barang-barangan. Naya mapasakay mitontong kita rin malante katuan ki. Aray kan tontong penamban ni mati kalemi susi bisa pesurusan ki pun kumainan si pato laki puga uto jolomi. Kung kilala timinto mama si pagkaboro miku tontong misorongan kan solana sang lante katuan. Tedu kato masabayang ka mati kalemi. Panganon ito may itong maperintah kira may madono sila ko itong maperintah kita mati tondok. Natontong payo-payo ito tondok ko narapa at inainan. Salipapan ito may painan. Itira ito kami sarang kumono ito maperintah. Ang kirapa solanasan. Siyete memento aparat kiaman ang tontong nalagatan na lang karapasan. Tido ko ito tumasigiri niya toro itong mapanundo. Labi na pelujang memento to marapi tontong mapasikolo kolondong. Long kira to yon kami sarang pendan matoto. Tianten lante sara to marasan ipugaw. Ay kirapa solana sang tiro kamu parang kumarongko to minto to
sang duduna pindang ke tontong adok ko sulanasang tanong kadamo pa kanami sa tulana poteterong ko lako kami minto. Ya kedako opong kinang kami non bagi patasuleng ko kilalangki mambela mendapi tundukan. Badengkan itu maling ka motoros siya auto. Mitoros Yerusalem itu tampilan tenang kitontong Syria ka merampasan keselamaran. Mitundukan tebongi rampas sikapikan. Ipalang kamatang kalay kidako. Di mama solo kalay manaman to masya malam ibi pamilik ka solo ka mabukang baro. Untang itu jana katuan baro pasakya baro lulumi kalimi. Ipatay di siya piti katumi ka masyam kan. Pada pagari itu mintu dosa kasalang kikirampukang meongli mati kalimi. Menomba mati kalimi meta ada mati kalimi ya patangnya Pak Pureng itu dari setengah dina Pak Pureng mereka mau puan terima kan. Di kisah orang potente Yesus Kristus yang mempuang kisah juru selama kita makan ada kama sampai Yesus itu napua. Ambil kido surga. Di palaku ni pakalabi itu sangat ni. Dapat Allah tu perintami nadali tu Pak Pureng melak teli dola susi do surga. Bengka silasan lagi kan de Allah ya desya Pak desa lah budangki. Susi kami pagar salah atau kesalahan laku kaleki. Dak belorang ke di rosa sangat dinarini pala kan. Dan arandangkan di atas belitu. Belanda kamu tu nampai perintah sekapan. Siaka maladiran selakona. Amin. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Sudah mengkomisula kamar pasan napuang soro itu lalu kita meliman naya tontong tunde komi napa kata nakun napa sundun laku kalian itu lagi bopar tuna me dari itu paseke napuang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ingin selalu dekat padamu. Selalu dekat padamu. jalan
Demikianlah ibadah kita pada sore hari ini. Segenap pengurus gereja, pengurus OIG dan segenap anggota jemaat tanduk menyatakan duka cita yang amat dalam atas kepergian orang tua terkasih. Tuhan menguatkan dan menghiburkan segenap rumpun keluarga. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.